Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang perencanaan PSBM, yaitu pertemuan yang ketiga. Namun di awal, lebih baik kita pelajari terlebih dahulu terkait dengan langkah-langkah kerja PSBM. Silakan dapat disimak dengan baik. Coba untuk menggambarkan sekilas terkait dengan langkah kerja lah ya. Saya sebutnya sih langkah kerja ya. Yang pertama, langkah kerja bagaimana membangun sebuah sistem PSBM ini tentunya ya. Yang pertama adalah kita membentuk kelompok penggerak gitu. Jadi ada urutan kerjanya. Yang pertama adalah membentuk kelompok penggerak. Apa itu kelompok penggerak? Nanti kita akan lihat di masing-masing slide berikutnya. Kemudian yang kedua adalah membangkitkan kesadaran dan minat masyarakat. Jadi setelah kelompok penggeraknya dibentuk, terus kemudian tugas kita sebagai perencana atau pelaksana dari kegiatan PSBM, tugasnya adalah membangkitkan kesadaran dan minat masyarakat. Jadi menyadarkan masyarakat lah yang selama ini buang sampah sembarangan mungkin gitu ya, yang selama ini masih belum tahu sama sekali tentang sampah, kita kasih tahu, kita sadarkan dan memberikan inspirasi supaya mereka berminat untuk oh ternyata kelola sampah itu penting ya gitu ya. Oh ternyata kelola sampah itu bisa dirubah menjadi uang yang mungkin bisa meningkatkan ekonomi keluarga kira-kira. Nah, yang ketiga adalah kita mencoba untuk memetakan potensi yang ada. Jadi dari masyarakat satu sama masyarakat yang lainnya kan memiliki potensi yang berbeda gitu. Ada yang punya potensi A, ada yang punya potensi B. Nah, tapi sebagai perencana kita tidak bisa menuntut juga. Seharusnya punya B nih ya. Seharusnya Bapak Ibu punya lahan yang luas nih untuk bangun bank sampah. Padahal di lokasi tersebut tidak punya lahan yang luas. Jadi kita sebagai perencana harus bisa melihat keunikan satu lokasi dengan keunikan di lokasi yang lain. Kira-kira memetakan potensi seperti itu. Baru yang keempat adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat. Jadi agak beda ya sama yang kedua tadi. Jadi kesadaran dan minat ada perbedaannya dengan pengetahuan. Pengetahuan ini lebih ke skill mereka gitu ya. Setelah mereka berminat, setelah mereka sadar, mereka ingin lebih lanjut nih untuk tahu terhadap PSBM. Oh, gimana cara buat pengolahan sampah organik ya menjadi kompos? Nah, di bagian peningkatan pengetahuan masyarakat. Tapi kalau mereka diajak untuk tertarik ya bagian yang kedua. Barulah setelah 4 tahapan ini dilakukan, barulah proses berikutnya adalah merencanakan PSBM. Tentunya merencanakan PSBM ini kan sangat tergantung. Walaupun bentuknya berbeda-beda, dia tapi punya konsep dalam langkah kerja yang sama. Baik itu bank sampah, TPS 3R, sedekah sampah, gitu ya, sekolah berbasis lingkungan, ataupun bentuk-bentuk yang lain sesuai dengan keunikan lokal masing-masing wilayah.